Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wiranata dengan NIM 2023143653 dari Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang dengan prodi PGSD semester 2 dan MK Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Apa itu integrasi? Integrasi adalah proses atau tindakan untuk menyatukan komponen lebih kecil ke dalam satu sistem. Ini mengacu pada keterkaitan individu dengan masyarakat yang lebih luas, bisa dalam hal peran pekerjaan, organisasi, hingga komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, integrasi mencerminkan keadaan penuh rasa kesatuan antara bagian atau unsur yang satu dengan unsur lainnya. Integrasi bisa terjadi dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, antropologi, dan lain-lain. Definisi iman. Secara etimologi, iman adalah percaya. Diambil dari kata amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Secara terminologi, iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Kesalahan dalam memahami hakikat iman. Khawarij dan Mu'tazilah, iman adalah ucapan, keyakinan, dan amal, tetapi iman itu satu kesatuan yang tidak terbagi atau bercabang-cabang, tidak bertambah juga tidak berkurang. Jika sebagai iman hilang, berarti hilang semua. Orang yang tidak beramal atau yang berdosa besar adalah kekal di neraka. Murji'ah, mereka terdiri dari 3 kelompok. 1. Iman, pengetahuan hati saja atau Jahmiyah. Iman adalah juga aman hati atau Karamiyah. Iman pembenaran dalam hati dan ucapan lisan. Murji'atul fuqaha. Posisi iman dalam Islam. Iman dalam dinul Islam menempati posisi amat penting dalam strategis sekali. Iman adalah asas dan dasar bagi seluruh amal perbuatan manusia. Tanpa iman, amal perbuatan tidak sah dan tidak diterima. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha dan arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Quran Surat Al-Isra ayat 19. Korelasi antara iman dan Islam. Apabila iman disebutkan bersama-sama dengan Islam, maka menunjukkan kepada hal-hal batiniah seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Dan Islam apabila disebutkan bersama-sama dengan iman, maka menunjukkan kepada hal-hal lahiriah seperti syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya. Namun, apabila iman disebutkan tersendiri tanpa Islam, maka mencakup pengertian Islam dan tidak terlepas darinya, karena iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Demikian pula Islam apabila disebutkan tersendiri tanpa iman, maka mencakup pengertian iman dan tidak boleh dipisahkan darinya. Konsekuensi dan ciri-ciri iman. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi dari yang lain, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, senantiasa berhukum kepada syariatnya, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa'ala kepada kaum mukminin, dan baro terhadap orang-orang kafir, ridha kepada segala takdirnya. Rukun iman. Rukun iman itu terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ada 2 pengertian iman yang ada di kehidupan sehari. 1. Iman hak, yaitu iman yang sebenarnya, beriman kepada Tuhan Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, iman batil, iman yang tidak mengimani Tuhan, ia mengimani sesuatu yang dipuja pada saat di dunia ini. Contohnya, seseorang terpercaya dan yakin kepada seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat memperdayanya. Definisi Islam. Secara etimologi, Islam adalah selamat, damai, tunduk, berserah diri, dan tidak cacat. Secara terminologi adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang wajib disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai hari akhir. Definisi lain Islam. Islam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya. Endang Saifuddin Asy'ari. Ibadah apa saja yang perlu diperbanyak? Yang 1. Membaca kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Definisi ihsan. Secara umum,
Ihsan itu berarti seseorang yang menyembah Tuhan hanya Allah, seolah-olah ia melihatnya, jika tidak ia mampu membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sebuah amal dikatakan hasan cukup jika diniati ikhlas kepada ikhlas, ataupun selebihnya adalah kesempurnaan ihsan. Kesempurnaan ihsan meliputi dua keadaan. Yang pertama, maqam muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Kedudukan yang lebih tinggi, maqam musyahadah, yaitu senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat. Implementasi ihsan, engkau menyembah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak bisa mencapai keadaan itu, engkau harus yakin bahwa dia melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah ihsan yang artinya adalah penghayatan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana jika kita telah beriman yang menjadi dasar dari hidup ini. Kemudian kita telah bisa disebut Islam jika sudah memiliki keimanan kepada Allah, dan perlu adanya penghayatan tentang iman dan Islam itu, inilah yang disebut dengan Islam. Korelasi iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mempelajari ketiga pokok keagamaan antara iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara dalam segala perbuatan Islam dan merupakan bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Yang kedua, tauhid adalah teologi yang menjelaskan tentang keyakinan atau keimanan. Yang terakhir, tasawuf adalah mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.